Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 1922016 dari kelas 19 3A 04 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas artikel isu radikalisme dan NKRI pada mata kuliah karakter building. Bahaya radikalisme terhadap kedaulatan NKRI. Radikalisme memiliki tujuan untuk mengubah struktur masyarakat yang telah ada hingga ke akarnya meskipun harus dengan jalan kekerasan. Kelompok radikal memiliki landasan filosofis yang kuat dan ditunjang dengan program yang cukup cermat dalam mengintroduksi berbagai inovasi. Kelompok radikalisme merupakan kelompok yang terorganisasi secara rapi, tersusun secara matang, dan memiliki rencana jangka panjang. Radikalisme dan terorisme menyimpan bahaya yang sangat besar, sehingga perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme dilakukan merata di seluruh dunia. Radikalisme dan terorisme adalah musuh bersama yang dapat mengganggu kenyamanan dan pertahanan keamanan suatu negara. Kondisi isu radikalisme dan NKRI di Indonesia. Yang pertama, pengaruh global. Pengaruh ideologi radikal dari luar negeri, terutama dari kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS, telah memengaruhi sebagian kecil kelompok di Indonesia. Hal ini memicu penyebaran ideologi yang ekstrim di dalam negeri. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial dapat menjadi pemicu bagi radikalisme. Beberapa individu yang merasa terpinggirkan atau tidak puas dengan kondisi sosial ekonomi dapat rentan terhadap penerimaan ideologi radikal. Yang ketiga, ketidaksetaraan hukum. Adanya persepsi ketidaksetaraan hukum, terutama dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus radikalisme, dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan memicu ketegangan di masyarakat. Keterkaitan isu radikalisme dan NKRI terhadap SDGs perdamaian, keadilan, dan lembaga yang tangguh. Perdamaian. Radikalisme seringkali terkait dengan konflik dan kekerasan. Pencapaian perdamaian adalah langkah kunci untuk mengatasi akar penyebab radikalisme. Yang kedua, keadilan. Isu radikalisme sering timbul karena ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial atau sistem hukum yang tidak merata. Yang ketiga, lembaga yang tangguh. Radikalisme dapat dimudahkan oleh kelemahan lembaga-lembaga yang tidak efektif atau tidak transparan. Tujuan SDGs, perdamaian, keadilan, dan lembaga yang tangguh terhadap radikalisme. Di Indonesia, tujuannya saat ini sudah tercapai karena sejauh ini sudah tidak ada lagi aksi-aksi radikalisme yang terjadi di Indonesia. Permasalahan isu radikalisme dan NKRI di Indonesia. Yang pertama, adanya aksi terorisme. Radikalisme merujuk pada paham atau keyakinan ekstrim yang menginginkan perubahan drastis dalam sosial, politik, atau agama yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas NKRI. Ini adalah contoh kasusnya, yaitu masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk menolak radikalisme dan terorisme. Yang kedua, ancaman terhadap kebebasan beragama. Beberapa kelompok radikal dapat mengancam kebebasan beragama dengan memaksa keyakinan dan praktik tertentu pada masyarakat, serta membakar tempat ibadah dan melanggar hak asasi manusia. Ini adalah contoh kasusnya pembakaran kios dan masjid di Tolikara, Papua pada saat sholat Idul Fitri. Yang ketiga, radikalisme menyerang kampus. Radikalisme
di lingkungan kampus adalah suatu fenomena di mana ideologi atau pandangan yang ekstrim dan biasanya bersifat radikal mulai merasuki dan memengaruhi sebagian dari komunitas kampus. Hal ini bisa terjadi melalui proses rekrutmen, propaganda, atau pengaruh dari kelompok atau individu yang memiliki agenda radikal. Ini ada contoh kasusnya, aksi demonstrasi mahasiswa yang rentan disusupi ideologis radikalisme. Peran mahasiswa dalam mengatasi permasalahan isu radikalisme di Indonesia. Peran mahasiswa dalam mengatasi permasalahan radikalisme sangat dibutuhkan, karena masyarakat menganggap bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa harus mampu berkontribusi dan mampu memberikan materi terkait toleransi dan radikalisme, memberikan ide-ide ilmiah yang merupakan agen perubahan sekaligus generasi penerus bangsa. Mahasiswa harus mampu memberikan kontribusi positif pada aspek ideologi, Islam moderat, dan juga menawarkan strategi politik. Dengan memahami agama secara universal, umat Islam harus memiliki rasa keberagaman dan toleransi serta anti-radikalisme. Kesimpulannya adalah radikalisme merupakan ancaman serius terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu adanya langkah-langkah preventif dan represif secara bersama-sama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi dan mencegah penyebaran ideologi radikal yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. Kesadaran akan pentingnya toleransi, dialog antar agama, dan pendidikan yang inklusif juga menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu melawan radikalisme. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.